Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa pada ibadah online kita pada pagi hari ini. Sungguh bersyukur tentunya kalau bisa menyapa Bapak Ibu kembali, dan saya berharap kita semua di dalam kondisi yang sehat dan tetap antusias di dalam kita beribadah kepada Allah. Mari sebelum kita memasuki puji-pujian, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh sama-sama untuk kembali beribadah, dan juga kami boleh nanti sebentar menikmati perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak Tuhan untuk memuji menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang setia, dan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pada ibadah hari ini Tuhan yang boleh pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kami semua mendapatkan satu pemulihan, satu jalan keluar, dan juga boleh tetap mengalami begitu besar kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap jalannya dan juga pemberitaan firman juga ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom kembali Bapak Ibu semuanya. Senang sekali biarlah kita pagi hari ini kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa atas satu sobatku yang setia, dan pasti namanya adalah Yesus. Mari kita boleh menaikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Kamu kasih yang terbaik Tuhan saat kita. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita percaya nama Yesus yang selalu menjadi sobat kita yang setia. Dia selalu ada di dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan lebih semangat. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa nama Yesus yang sanggup menghibur hati kita. Amin.
benar Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh melayani Engkau dan mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Yes Lord, Kaulah yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami sembah. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Benar ya Tuhan, Engkaulah Allah Tuhan yang tetap menjadi bagian kami Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau setia di dalam-Mu Tuhan, sampai kami dapatkan Tuhan mahkota kehidupan itu. Haleluya Yesus. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota
Puji Tuhan, Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, sidang jemaat GPPS Murni. Selamat hari Minggu, kita boleh bertemu kembali. Pertama, terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan percayakan saya pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah bagi sidang jemaat GPPS Murni. Juga terima kasih untuk Bu Gembala saudara yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Puji Tuhan saudara, kita akan lihat bagaimana firman hari ini mengajarkan bagi kita satu hal agar kita bisa menikmati bagaimana Tuhan akan campur tangan sepenuhnya ke dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan belajar bagaimana rahasia kebenaran firman Allah, rahasia memperoleh penyertaan Tuhan, rahasia bagaimana Tuhan campur tangan sepenuhnya dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, intinya dari pihak Tuhan, Tuhan senantiasa memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Dari pihak Tuhan senantiasa dikatakan dalam Yeremia merencanakan bukan yang buruk tapi yang baik. Tapi kadang kita secara manusia mungkin menerima hal-hal yang tidak berkenan. Hal-hal yang tidak berkenan kita terima mungkin karena ujian, itu bisa. Oke, jalankan. Kalau kita diuji oleh Tuhan, kita menjalankannya, akan kita lihat bagaimana Tuhan itu juga bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu yang baik. Tapi juga ada hal-hal yang memang kita harus menanggung resiko dari perbuatan-perbuatan salah kita. Ya, ini pagi kita akan belajar bersama, ya, satu resep yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita buka bersama-sama dalam Yesaya pasal 48 ayat 16 dan 17. Ya, kita lihat di sini Yesaya 48 ayat 16 dan 17. Firman Allah berkata, "Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ." 17 dikatakan, "Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajak engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh." Ayat 16 saya ulangi lagi, dikatakan inilah yang poin terutama, "Mendekatlah kepadaku," punya huruf besar. Tatkala Tuhan suruh mendekat berarti itu perintah. Tatkala Tuhan dikatakan mendekat kepadaku, itu menandakan bagaimana saudara dan saya dikenal Tuhan. Betul kan? Orang yang mendekat adalah orang yang dikenal. Orang nggak dikenal nggak berani akan mendekat. Ini menandakan mendekat kepadaku, Tuhan kenal saudara. Tatkala Tuhan kenal saudara, disitulah akan terjadi komunikasi yang baik. Mendekat kepadaku berarti juga ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Aku ingin menceritakan rahasiaku kepada firman Allah tatkala saudara mendekat. Nah, di sini firman Allah katakan pertama, tatkala Tuhan suruh mendekat, kenal. Kedua, mengutarakan apa keinginan Tuhan, apa isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencananya. Yang ketiga, tatkala mendekat juga, di situ juga ada nasihat, di situ juga ada sedikit teguran mungkin bila kita mulai salah jalan. Saudara, kenal. Saudara ini kenal.
dikenal. Oleh karena dikenal, dia mau mendekat. Yang keempat dikatakan, saudara dan saya mendekat karena dia percaya kita ini bersih. Kita punya sesuatu, kalau dikatakan namanya ada inner beauty yang kita miliki. Saudara dan saya, tatkala mendekat inilah, pertama tadi dikatakan karena saudara dikenal. Pertama, tatkala saudara dikenal Tuhan, berarti dia tahu seluruh kehidupan saudara dan saya. Tatkala dia kenal saudara, dia tahu kelemahan kita. Tatkala dia kenal saudara, dia tahu kelebihan saudara dan saya. Tatkala dia kenal saudara, dia tahu batasan-batasan mana yang saudara bisa lalui, saudara bisa hadapi, dan batasan-batasan mana juga yang mungkin itu menjadi kendala kita, yang itu mungkin menjadi kelemahan saudara dan saya. Tapi percaya, dalam kelebihan kita, Tuhan akan memblow up sedemikian rupa, Tuhan akan memakai sedemikian rupa menjadi alat kepujian, menjadi alat kemuliaan. Tatkala saudara punya kelemahan dan Tuhan tahu, di situ juga Tuhan mau pakai untuk mencerminkan bagaimana tatkala saudara lemah, ada kelemahan dan saudara bisa mengatasinya. Disitulah ada satu campur tangan Tuhan, hidup berkemenangan. Kita tahu sebagai manusia kita banyak kelemahan. Kita tahu sebagai manusia kita lemah, kita bodoh, ya, dan gampang kena tipu daya muslihat daripada iblis. Oleh sebab itu, tatkala ini terjadi, Tuhan mau meneguhkan, Tuhan mau menguatkan, Tuhan mau saudara dan saya tidak terjatuh. Walaupun mungkin satu saat tatkala dalam jalan hidup kita terjatuh, itu manusia balik kembali. Disitulah kasih karunia Tuhan berlaku. Saudara selamatkan bukan karena usaha bla 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 kekuatan kehebatan kita, tapi karena pemberian Tuhan, karena anugerah. Nah, inilah menjadi poin utama, ya, saudara hidup adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana tatkala saudara dan saya hidup ini adalah hidup bisa menjadi saksi di mana kita berada. Hidup ini tatkala saudara jalaninya, tatkala saudara mendekat kepada Tuhan dan Tuhan kenal saudara, saudara menjadi kitab-kitab yang terbuka. Nah, saudara dan saya kenal Tuhan. Kenal. Sedetil kita Tuhan kenal. Dan sebaliknya, kita mungkin belum mengenal Tuhan sampai sedetil. Tapi dia lebih dulu sudah mengasihi saudara. Tapi dia sudah terlebih dahulu mengenal saudara. Dia sudah terlebih dahulu sudah mau berkorban untuk saudara dan saya. Itu karena kenal. Banyak dimensi-dimensi yang lain, banyak hal-hal yang lain tatkala saudara dikenal. Ya, saudara di dunia pun, ya, siapapun saudara tatkala dikenal, saudara punya privilege. Saudara punya satu hak istimewa. Ya, kalau saudara ini adalah, saya pernah lihat podcast Deddy Corbuzier di mana dia wawancara Kaisar. Kaisar mengakui saya punya privilege. Kenapa dia punya privilege? Karena dia anak presiden. Dia berbisnis. Dia nggak pakai itu privilege-nya. Dia tidak pakai keistimewaan dia sebagai anak presiden, sebagaimana yang terjadi waktu-waktu sebelumnya, presiden-presiden terdahulu mungkin. Tapi dia berbisnis. Privilege, keistimewaan, dia anak presiden melekat terus. Jadi kemana-mana pasti lebih disorot oleh publik. Mungkin dia berbisnis, mungkin bisa lebih mudah segala mungkin prosedural yang harus dilalui. Saudara, tatkala saudara kenal Tuhan, saudara punya satu hak istimewa. Tatkala hak istimewa ini kita pakai sebagaimana mestinya,
sejujurnya, itulah Tuhan hadir. Dikatakan kan ayat 16 ada, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Saudara, tatkala saudara dikenal, yang kedua dikatakan tatkala Tuhan menyuruh kita mendekat, dia mau mengutarakan segala hal-hal rahasia, mengutarakan isi hatinya kepada saudara dan saya, mengutarakan apa sih rencana Tuhan. Yang pasti tatkala rencana itu diberikan bagi kita semua, mungkin bertentangan dengan rencana saudara. Pikiran saudara mungkin bertentangan dengan apa yang Tuhan punya rencanakan. Tapi disitulah tatkala Tuhan kenal, disitulah juga tatkala Tuhan mau mencurahkan isi hati, mau merencanakan dan memberitahu kepada saudara dan saya. Saudara nurut, saudara taat. Seperti Abraham, taat kepada Tuhan karena iman sungguh kepada Tuhan. Tatkala Tuhan mau merencanakan sesuatu dan mengutarakan bagi saudara dan saya karena iman, karena kasih saudara kepada Tuhan, karena ketulusan hati, karena saudara datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, disitulah saudara bisa menerima, tidak memberontak dalam diri saudara. Tatkala saudara bisa menerima, saudara bisa menjalankannya dengan baik. Tatkala saudara menerima, saudara bisa menjalankannya dengan baik, karena di situ ada namanya damai sejahtera menyertai saudara senantiasa. Tatkala saudara menjalaninya dengan baik, bukan berarti mulus jalannya, sedikit ada naik turun. Kita banyak gejolaknya, dinamikanya dalam kehidupan kita. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir. Katakan di sini ayat 16, dia nggak berkata sembunyi-sembunyi, ya kan? Jadi dia berkata dengan sembunyi-sembunyi. Jadi tatkala dia memperkatakan, dia mau memakai saudara. Karena tatkala saudara dipakai Tuhan, dikatakan yang berikutnya dikatakan, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Tatkala Tuhan mengutarakan rencananya dan mau memakai saudara, saya bilang tadi, dalam perjalanannya, tatkala saudara melaksanakan hal tersebut, banyak hal, pikiran saudara mungkin bertentangan, keadaan, situasi, kondisi mungkin terlihat seperti mencekam. Aku ada di situ. Sekarang mungkin pertanyaannya, karena saudara hebat bisa menipu, tapi di hadapan Tuhan, seberapa hebat kita, seberapa luar biasanya kita, Tuhan lebih hebat dari saudara. Yunus ditugaskan ke Niniwe, tapi dia melenceng karena keberatan hati nurani terhadap orang-orang Niniwe. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau selamatkan Niniwe, datang ke Niniwe. Tapi dengan segala upaya dia, dengan kemanusiaan dan pikirannya, dia melarikan diri. Dia melenceng. Kita lihat, tatkala dia melenceng, kalau itu rencana Tuhan, mau pergi ke ujung bumi itu, mau kita ngumpet sampai ke ujung bumi pun, Tuhan tarik saudara. Tuhan tidak main-main untuk rencana. Dan karena saudara lari dari panggilan, kelihatan awal mungkin saudara bisa hidup happy, tapi belakangnya, kelanjutannya, saudara akan mungkin menderita. Saudara mungkin banyak menemui kegagalan demi kegagalan. Ini pengalaman pribadi saya juga, di mana lahir sebagai anak pendeta, tapi saya nggak mau melayani Tuhan. Kalau dihitung, papi saya meninggal tahun 92, sampai saya fight itu kurang lebih tahun 2003 saya bertobat. Perjalanan waktu begitu lama. Coba sebelum 92, tahun 92, saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya mungkin bisa sekolah Alkitab lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Mungkin berbeda. Tapi karena saya lari, tapi saya beruntung, dan saya mengucap syukur, itulah saya katakan, mau lari sampai kemanapun,
Kalau Tuhan sudah panggil saudara, saudara tidak akan salah. Nah, disitulah ada privilege-nya daripada Tuhan. Aku ada di situ. Tatkala dia perintahkan keinginannya, dia rancangkan rencananya, dan saudara harus menjalankannya untuk menampakkan kemuliaan Tuhan. Aku ada di situ. Kata firman Allah. Saudara tidak sendirian. Saudara tidak ditinggal. Tapi Tuhan ada di situ. Itulah luar biasanya Tuhan saudara dan saya. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah kenapa dikatakan juga Immanuel. Itulah juga dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itulah juga dia juga mau berkorban, mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Karena keberhargaan kita di mata Tuhan. Saudara dan saya, tatkala saudara melaksanakan perintah Tuhan, apa yang direncanakan oleh Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan campur tangan. Nah, disitulah dikatakan salah satunya mujizat terjadi. Apa mujizatnya? Saudara yang mengalami pengalaman pribadi, pasti itu, pasti pengalaman pribadi. Tapi yang terpenting mendekat kepada Tuhan dan saudara nurut. Kalau saudara Tuhan suruh mendekat, saudara berontak, saudara tidak mau mendengar, itu beda perkara. Beda perkara. Tapi tatkala saudara suruh Tuhan mendekat, saudara lakukan. Dan saudara mungkin ditegur, saudara juga mungkin dinasihati, saudara mungkin diungkapkan apa yang keinginan Tuhan bagi dunia ini melalui saudara, dan saudara terima. Seperti Yunus, jalannya berliku untuk mencapai tujuan. Di situ ada teguran Tuhan, di situ ada nasihat kebenaran Tuhan. Tapi saudara tidak dibuang, saudara tidak dibinasakan, disadarkan untuk kembali pada jalan. Tatkala ini terjadi, aku ada di situ. Ya, Tuhan ujungnya dikatakan, saudara hanya menampakkan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Saudara tetap manusia yang penuh kekurangan. Tapi tatkala saudara mau melakukan tugas-tugas panggilan saudara, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan berkati saudara dan dikatakan ayat 16 terakhir dari sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, ini saya katakan dengan rohnya. Tatkala saudara ada sekarang ini ada roh Allah dalam diri saudara dan dipimpin terus dalam kehidupan bersama dengan rohnya di tempat di mana saudara berada, indah dan luar biasa hidup saudara. Saudara bisa memaknai hidup ini adalah satu hidup. Saudara bisa memuliakan Tuhan. Saudara hidup bagaimana saudara bisa memberi arti bagi lain orang. Saudara hidup bagaimana saudara bisa menjadi berkat bagi lain. Ayat 17 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebus. Penebus. Jelas penebus. Penebus di sini adalah satu kata yang aktif. Penebus di sini adalah satu kata ditebus terus menerus kasih karunia. Jadi dosa saudara sebanyak apapun akan putih seperti saudara dan saya. Begini firman Tuhan, penebusmu. Dikatakan lagi, yang Maha Kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Saudara, firman Allah, penebus Tuhan, penebusmu, ya, Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Tuhan Allah saudara, akulah Tuhan Allahmu, ini Tuhan mengajarkan hanya yang memberi faedah. Saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, sudah dipanggil mendekat kepada Tuhan, tidak diajar yang lain kecuali diajar bagaimana memberi faedah.
Makanya firman Allah katakan lagi yang tempat yang lainnya, jangan jemu-jemu berbuat baik, memberi faedah, memberi kegunaan. Saudara hidup di dunia diajar oleh Tuhan, dan situ sudah menjadi berkat. Bagaimana memberi solusi bagi dunia? Bagaimana mencikapi tanda petik seperti sekarang pandemi? Pakai masker, jangan keluar rumah dan sebagainya, jaga jarak. Ikuti. Jangan kita menentang. Tidak buat faedah, tidak memberi faedah. Kan contoh. Nah, saudara dan saya, kalau Tuhan ajar, Tuhan tuangkan rohnya bagi saudara dan saya, saudara penuh dengan roh Allah, hidup bersama roh Allah dimanapun saudara berada, diajar yang memberi faedah. Tidak lain, tidak lain. Apa yang memberi faedah? Berkata yang baik, dari pikiran yang baik, tutur kata yang baik. Lidah bibir saudara bukan lidah bibir yang dolak. Lidah bibir saudara adalah kebenaran firman ada di lidah bibir saudara, yang saudara mengeluarkan hal-hal yang baik, bukan yang mencacian, bukan apa dikatakan sekarang nyinyiran, bukan fitnahan, bukan menjelek-jelekan, bukan memojokkan. Hati-hati, Tuhan pukul kalau kita berbuat seperti itu, karena kita menjadi alatnya. Sudah ditebus menjadi alatnya. Kok masih ngomong sembarangan? Kok masih menjelek-jelekin orang? Ini kan contoh. Tapi tatkala sudah memberi faedah, menjelek-jelekin orang itu tidak ada lah. Bibir yang dolak-balik itu sudah tidak ada lah. Nah, hidup kita belajar. Walaupun saya bilang tadi masih jatuh bangun, tapi percaya Tuhan ada di situ untuk menyertai saudara dan saya. Jadi jalan saja. Dan dikatakan ayat 17, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tatkala saudara habitnya, kebiasaan hidup memberi faedah yang baik, pasti faedah yang baik, bukannya pengaruh yang buruk. Memberi berkat, menjadi berkat bagi lain orang, memberi faedah, diajar terus oleh Tuhan. Tatkala diajar, namanya mengajar, bukan sekali bisa, tapi berkali-kali. Tapi berkali-kali saudara yang diajar pasti pintar. Tatkala diajar pintar, disitulah saudara punya hikmat, akal budi daripada Tuhan. Tapi kalau saudara diajar terus, tidak ngerti, itu namanya orang bebal. Banyak sekarang kekristenan juga orang Kristen mungkin jadi bebal. Hebat dia berfirman, tanda petik, tapi bebal. Kenapa bebal? Tidak mau terima nasihat. Tidak mau. Nah, saudara, yang lebih luar biasanya lagi, ayat 17 terakhir dikatakan, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, di jalan yang harus kau tempuh. Yunus, jalannya ini, dia berontak, dia melenceng, tapi Tuhan paksa harus jalan. Jadi tatkala saudara dan saya diajar memberi faedah, dan dikatakan untuk menuntun engkau, ya, untuk menuntun engkau di jalan yang harus. Hati-hati, yang harus. Itu mungkin sepertinya ada pemaksaan, seperti mungkin harus jalan yang harus ketemu. Apa yang jalan harus ketemu? Selamatkan dunia ini. Apa yang jalan harus ketemu? Menjadi saksi di mana berada. Itu faedah. Betul kan? Itu faedah. Itu faedah. Tatkala itu terjadi, beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Itu firman Allah. Jadi ada satu klaim Tuhan, awalnya dikatakan beginilah firman Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, Maha Kudus. Ya kan? Maha Kudus, Allah Israel. Sudah ada klaim Tuhan, sudah ada penyataan Tuhan. Ini siapa yang berfirman? Hati-hati. Tatkala saudara masuk pada jalan yang harus saudara dan saya jalani, yang harus kau tempuh, di situ ada Tuhan. Hati-hati. Yang melawan engkau, Tuhan akan lawan mereka.
yang memberkati engkau, Tuhan akan berkati. Mereka ada firman Allah ya. Memberi segelas air pun pada hambanya. Tuhan berkati luar biasa. Saudara dan saya, saudara ini Allah Tuhan. Saudara ini menjadi hamba-hamba Tuhan. Hambanya sebagai hamba Tuhan saja di hadapan Tuhan, saudara bukan recehan. Sebagai hamba Tuhan saja, budak, hamba kan budak. Ya kan kalau sekarang. Sebagai hamba Tuhan saja di mata Tuhan, itu terhormat sekali. Sebagai hamba Tuhan saja, yang paling kecil, yang tidak dilihat, tidak diperhatikan oleh orang-orang, oleh hamba-hamba Tuhan yang lain pun, pendeta-pendeta kalau kita bicara. Saudara seorang hamba Tuhan, di mana saudara berada, Tuhan hadir di situ. Tuhan menghargai saudara. Kalau sudah menjadi hamba Tuhan, bagi saudara, karena saudara diri sendiri menjadi saksi di mana saudara berada. Tuhan memakai saudara. Tuhan perhatikan saudara. Ya, dengan kata lain yang harus kau tempuh, di situ juga dengan kata lain ada tanggung jawab Tuhan. Saya bilang tadi, sudah sebagai hamba Tuhan, nama tidak terkenal, tidak dilihat orang, tapi kerja saudara adalah kerja memuliakan nama Tuhan. Upahmu besar di surga. Saudara, ini skema Tuhan. Ini satu rahasia Tuhan. Bagaimana saudara hidup di dunia ini? Dan kalau saudara hidup di dunia ini, ya sebagai hamba Tuhan, jalan yang harus kau tempuh. Saudara memuliakan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab dalam hidup saudara. Tatkala Tuhan bertanggung jawab, dialah Allah yang menyediakan. Amin. Dia bertanggung jawab, dialah Allah yang menyertai. Dia bertanggung jawab dalam hidup saudara, dialah Allah yang dapat membuat mujizat demi mujizat yang luar biasa. Dialah Allah yang dapat memakai orang lain pun untuk apa yang saudara kerjakan, lakukan untuk dia. Tersedia. Tapi sebagai hamba Tuhan, bukan karena saudara sebagai hamba Tuhan, Tuhan bertanggung jawab saudara hidup kaya raya. Tidak, hidup di mana saudara berada. Ibu-ibu jalankan tugas sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu-ibu rumah tangga. Kemudian Allah di situ. Damai sejahtera ada. Bahagia di situ. Itu kan yang terpenting. Ya kan? Sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai pelajar, masih apapun itu. Jalan. Lancarkan kemuliaan Allah di mana saudara berada. Nah, kalau saudara mendekat kepada Tuhan, di situ saudara Tuhan kenal. Saudara Tuhan merancangkan apa yang menjadi rencana sebagai mengutarakan inisiatif pada saudara. Mungkin saudara teguran, tapi saudara juga pasti punya inner beauty. Musa mendekat kepada Allah. 40 hari dia bergaul dengan Tuhan. Dia turun kembali, temukan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bisa melihat muka Musa. Karena muka Musa ada kemuliaan Allah. Saudara juga seperti itu. Tapi dengan yang kasar. Dengan hal yang berbeda. Tapi Tuhan hadir. Percaya. Tatkala ayat 18 sebagai penutup kita buka, kita baca. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, karena ini perintah. Ya kan, begini dalam firman Allah ayat 17 kan itu perintah. Ayat 16 mendekatlah kepadaku itu perintah. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Tidak kenal musim. Apapun itu tetap ada air yang mengalir. Kalau di mana ada tetap air mengalir, di situ ada tanda kehidupan. Mungkin kita makan susah mungkin, saudara minum air bisa bertahan hidup. Itulah Tuhan. Juga ada air kehidupan saudara dan saya. Di mana saudara dekat Tuhan, ada air kehidupan hidup saudara. Dahsyat kuasa Allah bekerja. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Bagaimana campur tangan Tuhan. Yang dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah
terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kapan itu berhenti gelombang laut? Kapan? Bila gravitasi bumi berhenti. Berhentinya gravitasi bumi karena apa? Karena bumi tidak berputar lagi. Oke, betul kan? Karena bumi tidak berputar, gravitasi tidak ada, angin tidak ada. Angin tidak ada, gelombang laut tidak akan ada gelombang. Tapi itu kapan? Dunia waktu Yesus datang kedua kali. Stop semua. Kiamat lah istilahnya. Betul kan? Penghakim. Tapi sebelum hari itu, bahagia saudara seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Saudara maknai benar firman Allah ini mungkin berat, tapi jalankan coba. Ya, mungkin berat, tapi coba jalankan dengan sepenuh hati. Yang penting jangan ada resistensi dalam diri saudara, jangan ada penolakan. Itu intinya. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan mau memakai saudara dan saya, saudara harus buka hati saudara. Kalau saudara buka hati, saya bilang tadi banyak kelemahan, tapi jalankan terus tugas keselamatan saudara. Apa yang jadi tugas saudara? Apa? Tanggung jawab penuh. Pekerja dengan baik. Orang-orang polos karena alasan ini pandemi bla bla, jalankan kerja yang baik. Sebagai ibu rumah tangga yang baik, jangan banyak gosip. Gitu? Sebagai mahasiswa, sebagai apapun, semua tanggung jawab kepada tugas. Tuhan hadir. Kemampuan saudara terbatas, tapi kalau saudara maksimal melakukannya, selebihnya urusan. Amin, saudara. Saya sedikit bersaksi 1-2 menit untuk bagaimana Tuhan itu campur tangan luar biasa dalam kehidupan saya, keluarga. Intinya saya bilang tadi, jangan patah semangat. Kerja terus dengan sepenuh hati. Selagi bisa, semampu saudara, semaksimal saudara, lakukan. Bila saudara maksimal sudah melakukan sesuatu, selebihnya urusan. Saya mau bersaksi sedikit bagaimana saudara tahu istri saya kanker. 2020, awal 2020 terdeteksi kanker, kemo 6 kali, diperiksa bulan Agustus, cukup bersih tubuh, bersih di daerah ususnya bersih. Tapi awal 2021 kambuh lagi periksa dokter lagi ke Tarakan, dokter Christine namanya. Dan kalau diperiksa CT scan, wah memang ada di punggung, di belakang ada. Tadinya tahun kemarin di depan, di perut, tahun sekarang awal tahun di punggung. Tidak bisa dioperasi, satu-satunya jalan kemo. Jalankan kemo 6 kali, selesai kemo 6 kali, kalau nggak salah bulan Agustus kemarin selesai. Periksa lagi kita PET CT. Tatkala selesai PET CT hasilnya keluar, hasilnya menandakan bagaimana tetap ada di daerah sekarang perutnya ya cukup melebar, cukup menjalar. Ya, jadi keputusannya minggu kemarin, Rabu kemarin tanggal berapa itu saya lupa, kemo kembali. Rencana 6 kali kemo. Saudara, yang menjadi saya ingin mengucap syukur, terharu bagaimana campur tangan Tuhan. Dan saya diberkati, bukan dari saya sendiri usaha, istilahnya, tapi bagaimana orang lain berupaya agar istri saya ini kemo. Ya, awal 2021 tatkala terdeteksi ada kanker kembali, kemo 6 kali, ya dokter Kriska itu buka resep untuk kemonya. Tatkala dia buka resep untuk pengobatan kanker istri saya, ada obat yang tidak ditanggung oleh BPJS.
Kenapa saya tahu ini? Saya baru dapat laporan, baru diceritakan oleh Dokter Priska ini kala sebelum kemo tanggal 20 kemarin, 20 September kemarin, istri saya dan saya kontrol ke dokter ini baru cerita. Jadi awal tahun tatkala 6 kali dia kemo istri saya, itu ada obat yang tidak ditanggung BPJS, harus pribadi menanggung. Tapi dokter ini tidak pernah bicara dengan kami. Dia berusaha, dokter ini berusaha menutupi ya obat yang harus ditanggung saya atau istri saya. Caranya bagaimana? Diajukan ke pihak rumah sakit. Dan puji Tuhan di approve. Jadi 6 kali pertama istri saya kemo, sekali kemo tuh biaya obat yang tidak ditanggung BPJS nilainya 11.525.000. 11.525.000. Selama 6 kali ya, dari kalau nggak salah dari Januari sampai Agustus pihak rumah sakit. Nah, sekarang harus kemo lagi 6 kali, obatnya sama, resepnya sama, BPJS tidak tanggung. Tapi puji Tuhan saya bilang tadi, dokter tidak pernah sekalipun bicara konsultasi dengan saya sebelum semua terlaksana dengan baik. Artinya sebelum tersolusi. Saudara, apa yang terjadi? Dia baru bilang, Pak, kemo ini 6 kali ini dimulai tanggal 22 September kemarin, dia pulang tanggal 27 kemarin September. Dia bilang, kemo kali ini satu obat tidak ditanggung. Nilainya sekali kemo 11.525.000. 6 kali kemo berarti kurang lebih berapa? 66-67 juta ya. Saudara, tapi dia tidak bicara dengan kita, tidak serahkan. Biasanya kan dokter nggak mau repot, masa bodoh aja dengan pasiennya. Tapi ini dokter sangat-sangat memperhatikan, sangat ya, Tuhan memakai dia untuk mengasihi kami berdua. Jadi dia cari donatur. Kali ini ya, sekarang ini dia cari donatur agar obat resep yang diresepkan itu bisa terpenuhi. Nah, saudara, saya dikasih alamat untuk mengambil uangnya. Hari Senin itu tanggal 20 saya dikasih alamat, Bapak besok sore datang ke rumah ini, dikasih alamatnya. Dia Dokter Priska sudah bicara, sudah mengajukan dan di-approve dan dapat dananya. Saudara, yang puji Tuhan, Selasa saya pergi ke donatur ini yang menyalurkan uang. Saya bicara juga dengan dokter, kalau uang yang saya terima, saya lari, saya kabur bagaimana? Saya tidak pernah bilang selama ini saya pendeta atau apa Tuhan. Tapi dokter ini bilang, saya percaya sama Bapak. Bapak tidak akan kabur. Puji Tuhan, saudara. Dari tanggal 20 kontrol, tanggal 21 hari Selasa sore jam 6 saya datang itu. Rumahnya tuh saudara, pernah nonton podcast Deddy Corbuzier, Rumah Dr. Gunawan. Saya ke rumah dia. Ternyata yang donatur untuk istri saya itu adalah Indonesia Bisa, itu timnya Deddy Corbuzier, dikelola oleh Dr. Gunawan dan istri Dr. Salma kalau nggak salah. Dan Dr. Priska ini yang mengajukan. Jadi saudara, ya puji Tuhan, istri saya dapat dana 6 kali kemo 66 jutaan, dan itu dari tim Deddy Corbuzier dan approve dari Dr. Gunawan yang diperjuangkan oleh Dr. Priska. Saudara, kita lihat di sini, tatkala saya diceritakan, saya sangat terharu. Tidak bisa ngomong apa-apa ke dokter tersebut. Tapi satu hal saya bilang, saya juga sama-sama, ini kalau bukan Tuhan tidak akan terjadi. Saudara, sekarang rahasia ini ada, intinya adalah dekat kepada Tuhan. Kerjakan dengan sungguh hati. Jalan yang harus terpenuhi, lakukan itu dengan gembira, dengan sukacita. Damai sejahtera seperti sungai tidak pernah kering. Bahagian seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan berkati saudara dan saya. Sebentar juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan.
Kita tunduk. Syukur bagimu Bapa, kelayakan kami terima kebenaran firman Allah menjadi satu bekal tertanam dalam hidup kami. Coba kami jalankan. Kami percaya Tuhan menyertai. Tuhan berperkara untuk hidup. Sebentar kami akan semeja denganmu dalam perjamuan kudus. Tuhan ampuni dosa salah kami, seperti kami boleh mengampuni orang yang bersalah pada kami. Layakan kami dari Yesus. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari saudara, kita akan persiapkan diri untuk sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara, angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Firman Allah berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Firman Allah berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita angkat satu tangan, satu lalu letakkan tangan dada. Terpuji Bapa kami dalam surga, kami sudah makan roti melambangkan tubuh Kristus yang sudah tersalib di kayu salib. Tubuh ini juga adalah firman Allah dan kami sudah makan roti dan kami percaya solusi Kau beri bagi kami semua yang menghadapi masalah, problema, semangat baru dalam hidup kami, dalam kami melayani atau kami bekerja, dan juga kesembuhan terhadap sakit penyakit yang kami berikan. Tuhan campur tangan sepenuhnya, dan kami sudah minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib. Darah Kristus perjanjian baru antara kita dengan Tuhan, kita dimeteraikan menjadi milik Tuhan dan menjadi satu perjanjian kekal selama kita tetap berada pada jalannya. Tuhan senantiasa memeteraikan, melindungi, menyertai. Terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih dalam Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Yang percaya mengatakan sama-sama kita katakan